Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis drain Oli United. Oli United ini penulis drain karena sudah makin encer. Kalau halus saat idling terutama itu masih halus banget ya. Karena memang sudah penulis tambahi dengan oli Roret EPA 90, oli MTF, manual transmission fluid. Itu bikin aditifnya jadi lebih banyak, jadi jauh lebih halus, terutama untuk RPM rendah. MTF dibanding oli samping ya apa ya, karena penulis pakainya 100 ya, overdosis jadi agak terlalu banyak. Penulis lebih seneng efeknya oli samping sih, tapi feelingnya tapi ya itu masih belum final, nanti mungkin perlu coba lagi. Terus untuk penggantinya adalah oli Global Petro America Extra Performance SAE 20W50. Penulis ragu pakai oli ini karena apa ya, karena oli ini kalau dipanggang cepat rusak ya. Jadi ini oli teknologi Amerika ya, lihat aja nanti, tapi bahan olinya jelas bahan kurang bagus ya, dilihat nanti apa detailnya bagus. Ya, ini penulis sudah sediakan cadangan juga ya. Jadi penulis bawa minyak bekatul, rice bran oil, sama oli samping gas oli G1000. Jaga-jaga kalau oli ini di tengah jalan kualitasnya turun. Ya, semoga nggak parah-parah turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai GPA. Tapi nggak nyangka ya penulis ya, GPA yang diuji panggang itu cepat sekali hitam, ketika dipakai ini halus. Kesannya kayak aditifnya cukup baik ya untuk RPM rendah. Tapi ya entah lagi kalau itu adalah sisa Roret MTF yang sebelumnya ya, karena kan kalau oli di drain itu pasti masih ada sisa, dan Roret itu aditifnya banyak banget. Tapi ini yang jelas adalah RPM rendahnya halus, tapi ya entah karena sisanya kemarin atau enggak, walau olinya sudah di drain. Karena oli di drain juga akan pasti akan meninggalkan sisa. Nah, ini masih ada. Nggak tahu untuk RPM tingginya berapa, karena penulis masih jalan di kecepatan rendah terus. Jadi impresi awal untuk
berangkat RPM rendah ini, oli GPA itu halus sampai RPM ya, sampai kecepatan 40 gini lah. Kecepatan 40 anggap aja RPM 5000 6000 gitu ya. Itu aja sih, nanti penulis teruskan setelah jalan kencang ya. Maaf kalau ini kualitas video agak buruk karena penulis eksperimen settingan dulu ya. Jadi ya, ini penulis sudah pakai cukup lama ya. Jadi untuk oli GPA ini emang daya tahannya kurang baik. Jadi di kondisi sekarang kondisi sekarang saja sudah terasa penurunan kemampuan olinya. Jadi olinya sudah mulai asak-asak, nggak seperti waktu berangkat tadi halus. Olinya terasa makin encer. Mesinnya halus masih, tapi entah ya apakah ini terpengaruh dengan pemakaian MTF sebelumnya, pemakaian Rorot EPA 90 sebelumnya. Karena halusnya adalah halus LPM rendah. Biasanya juga oli-oli modern, GPA mestinya termasuk oli modern, itu nggak bisa halus di RPM rendah. Ini bisa halus RPM rendah, penulis curiga kok, karena masih ada sisa MTF sebelumnya. Karena MTF itu kan aditif, ZDDP nya super banyak ya, sangat banyak. Tapi yang jelas ini sudah terasa olinya makin encer, beda dari ketika pertama berangkat tadi. Oli United sendiri sebelumnya juga sudah sama seperti ini ya. Jadi olinya sudah makin encer karena pengaruh fuel dilution ya. Oli sebelumnya, oli United itu makin encernya karena fuel dilution. Karena ya waktu di drain pun udah kelihatan hijau ya, walau nggak terlalu parah karena emang cuma 160 km. Sudah terasa makin encer, jadi suara berisik sudah makin banyak. Cuma kalau dipakai idling itu suara mesin halus banget, karena memang sudah ditambahi MTF Rorot EPA. Ini mungkin penulis mau tambahkan apa jenenge, minyak bekatul ya, biar mesinnya jadi lebih halus. Karena ya apa jenenge, kondisi sekarang aja sudah mulai makin kasar. Nanti ya penulis lihatlah apakah ada efeknya atau enggak. Yang oli Unitednya penulis anggap termasuk ya bagus juga ya, bahan olinya itu termasuk tahan juga terhadap apa jenenge, shear. Mungkin karena yang buat sama-sama Pacific Lubritama. Dan ini membuat penulis jadi penasaran gimana sih oli Pacific Lubritama sendiri ya. Oli apa sih olinya Pacific Lubritama itu, oli resminya. Mereknya banyak tapi iya penulis sendiri apa jenenge nggak tahu yang ada di pasaran oli apa. Nanti penulis coba cari produk murahnya Pacific Lubritama apa, mungkin itu bisa jadi bahan oli dasar untuk dicampurkan dengan minyak goreng atau MTF.
Nanti penulis coba cari lah olinya Pacific Lubritama apa saja, pastinya gampang. Ya, penulis sudah tambahkan ya. Terus rasanya penulis agak bingung juga jelaskannya ini ya. Kayaknya sih makin licin ya dia, karena bagaimanapun sejelek apapun minyak bekatul itu masih minyak goreng yang mengandung stearik acid, oleic acid, linoleic acid, palmitic acid, yang semuanya itu merupakan pelumas ya, bahan pelumas yang punya kemampuan melicinkan. Emang stearik asidnya sedikit, palmitic asidnya sedikit, tapi ya tetaplah ya kerasa makin licin olinya. Dan jadi terasa agak plong gitu ya, bukan dari tenaganya tapi dari hambatannya. Jadi hambatannya jadi agak berkurang, terutama saat lepas gas, main gas gitu. Jadi yang sebelumnya ada hambatan, mungkin cuma kebantu sama sisanya MTF ya, kebantu sama sisanya roret EPA 90 yang ada di dalam mesin. Ini sekarang engine brake lebih licin dari tadi, nggak terasa terhambat lagi. Jadi tadi terasa suara mesin sudah makin berisik, terus ada hambatan. Kalau sekarang suara mesin juga masih agak berisik, tapi hambatannya berkurang. Ya mungkin salah ya penulis pakai oli GPA itu sesudah eksperimen MTF, eksperimen menggunakan oli MTF sebagai aditif. Harusnya dioplos dulu apa kayak oli apa kayak gitu ya, tapi ya wes kadung. Dan penulis nilai bahan olinya GPA ini emang cepat rusak, karena ya dipakai beberapa kilometer sudah nggak tahan ya, sudah mulai terasa encer. Jadi terasa ada beda waktu dari berangkat dengan ketika sudah mau nyampe. Ya masih jauh padahal. Ini juga masih 16 km. Penulis juga nggak pakai terlalu lama top speednya padahal. Ya wes lah, penulis simpulkan GPA itu kurang bagus. Nanti makin yakin kalau sudah pulang kerja nanti. Lihat apa olinya layak untuk dipakai lagi besok. Walau olinya sudah ditambahi apa jenenge, minyak bekatul, rice bran oil. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.